Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan khusus pada malam hari ini pada sholat maghrib berjamaah hari ini kita hadir di antara kita Al-Ustadz yang sudah sangat terkenal, yang selalu kita lihat di YouTube adanya, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dapat bertemu secara langsung dengan beliau, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Bustami. Beliau kalau tidak salah tinggal di Jember ya, Pak Ustadz, dan saya kira ada baiknya untuk kita menghabiskan waktu beliau. Kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan nasihatnya kepada kita sekalian, dan insya Allah besok pagi subuh kita akan bertemu kembali di dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dan kami berharap bahwa kita semua bisa hadir besok pagi untuk sholat subuh bersama dan sekaligus memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatullahi warahmatullahi wa malaikatihi muhammadin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi para jemaah masjid Al-Ittihad yang saya muliakan dan saya hormati, yaitu Ahmad Muzamil, kemudian Bapak Muhammad Rasyad, para tokoh masyarakat, para imam, para santri, para ustaz yang seluruh jamaah yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian dalam rangka sholat Maghrib, dan sengaja kehadiran saya di sini dalam rangka acara Maulid Nabi besok subuh di masjid yang kita cintai. Cuma tadi dari panitia yang saya banyak jalan-jalan, katanya jalan-jalan, betul jalan-jalan ke masjid sini. Kalau oleh Kiai Muzamil disuruh kuliah 7 menit sampai menjelang isya untuk berkenalan. Tidak apa-apa lah, ini barangkali silaturahmi saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam kuliah 7 menit ini ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah yang ingin saya sampaikan dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yadhillu alaihim qalbul 'abdi." Ada 3 perkara yang tidak akan tergelincir, tidak akan terpeleset, tidak akan terjerumus dalam kesalahan, tidak akan tersesat. Di atas 3 perkara itu hati seorang mukmin. Jadi ada 3 perkara. Apabila 3 perkara ini dipegang teguh, insya Allah hati kita tidak akan terpeleset, tidak akan tergelincir, tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Apabila 3 perkara ini kita pegang teguh. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Orang yang beramal ikhlas karena Allah, insya Allah hatinya akan terjaga. Tapi kalau orang beramal tidak ikhlas karena ada pesanan sponsor, maka pasti hatinya terpeleset, tergelincir. Kalau dia berceramah tergantung
dia beramal tergantung amalnya sponsor, bukan karena Allah Ta'ala. Ini penting, menjaga ikhlasan ini penting. Ikhlas ini kata para ulama ada beberapa tingkatan. Ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlasnya orang-orang besar, orang yang beramal semata-mata karena Allah, bukan karena mengharap surga, bukan karena takut neraka. Itu ikhlas yang paling tinggi. Ini ikhlasnya para ulia. Para ulia itu beramal sudah tidak menoleh ke surga, juga tidak menoleh ke neraka, tetapi karena Allah. Itu ikhlasnya para ulia. Yang kedua, di bawahnya lagi ikhlas. Tapi ikhlas ini tingkatan kedua. Orang ini beramal karena ingin masuk surga dan karena takut neraka. Saya ini kalau tidak sholat nanti masuk neraka, masuk surga. Hanya sholat, ini masih ikhlas. Yang ketiga, masih ikhlas juga. Orang ini beramal karena berharap nasibnya oleh Allah di dunia dijaga dan tidak terpuruk. Ini masih ikhlas. Jadi biar oleh Allah dijaga karena melihat orang-orang yang amalnya jahat, amalnya jelek, ternyata nasibnya di dunia terpuruk, anak cucunya ya tidak terkendali, keluarganya juga mulai. Akhirnya orang ini beramal agar anak cucunya dijaga oleh Allah. Jadi sudah lupa surga, lupa neraka, tapi ingin prestisenya atau reputasinya dijaga. Yang keempat, ini masih ikhlas. Orang yang beramal karena berharap Allah memberikan kesuksesan padanya. Misalnya ada orang yang malam rajin baca surah Al-Baqarah, harapannya agar ekonominya lancar. Itu masih ikhlas karena harapannya kepada Allah. Ada orang yang malam baca surah Yasin 41 kali. Apa tujuannya? Karirnya biar lancar. Dia punya karir ya. Kadang mengatakan khatam Al-Quran di rumahnya. Padahal dia tujuannya biar oleh Allah. Ini masih ikhlas. Ada orang yang malam baca surah Al-Rahman. Apa? Oh ternyata belum punya jodoh. Harap agar nanti jodohnya cantik dan ganteng. Itu masih ikhlas karena harapannya kepada Allah. Nah, di bawah itu sudah bukan ikhlas sudah. Orang beramal harapannya pada orang. Saya ini beramal, mengapa? Barangkali nanti orang itu lihat saya. Dia melihat saya ini kelihatannya khusyuk, atau biar diambil menantu, atau biar dikasih uang, dikasih jabatan. Ini bukan ikhlas, lihat sudah namanya. Ikhlas ini ada. Nah, ikhlas ini penting karena orang ini kalau ikhlas, insya Allah hatinya dijaga. Kalau orang ini tidak ikhlas, bisa dijual. Apa sekarang yang tak bisa dijual itu? Kalau dulu orang itu ya kadang pindah agama karena ekonomi. Sekarang itu tidak perlu pindah agama, pindah aliran itu sekarang tidak perlu. Orang ikut aliran ini. Jangan dikira lillahi ta'ala itu. Ada orangnya di belakang. Apalagi ustaz-ustaznya itu, ustaz-ustaz aliran-aliran yang berbeda dengan mainstream ya, berbeda dengan mayoritas. Itu biasanya tidak ikhlas. Coba mereka ada uangnya ikut. Karenanya keikhlasan itu. Orang ini kalau ikhlas insya Allah ya dijaga. Tapi kalau tidak ikhlas, karenanya kadang-kadang orang mengikuti aliran-aliran baru. Dia pikir. Ternyata setelah diselidiki, kenapa ikut itu? Katanya kalau ikut itu cepat kaya. Itu bahaya. Ada aliran-aliran baru ya. Ini aliran lokal, bukan aliran dari Timur Tengah, dari India. Memang aliran produk lokal Indonesia. Dan aliran ini menjanjikan kalau ikut ini cepat kaya. Tahun 2012, pada bulan Agustus habisnya Inggris. Panas, saya duduk dengan karena saya pulang dari Sumatera, acara dari Sumatera, terus mampir ke Gresik, dari Gresik, pulang. Saya duduk dengan orang, katanya orang Madura. Cuma tinggal di Banyuwangi. Tanya, kamu dari mana? Saya jalan-jalan.
Karena bilang dari ceramah yang dapat bilang. Tanya, kamu dari mana? Saya habis Semarang. Semarang mana? Ke sana. Ada sebuah aliran pusatnya di Kediri. Saya bilang, udah, kamu ikut aliran ini? Iya. Kenapa? Kalau kiai-kiai Madura tahu mau ikut aliran itu, kamu pasti ditempel. Kenapa? Kiai Madura tidak setuju dengan aliran itu. Kenapa kamu ikut itu? Ya tidak tahu lah. Pokoknya saya ikut. Akhirnya ngobrol-ngobrol lama. Kemudian minta nomor handphone saya. Saya minta nomor handphonenya kan. Nah, saya panggil kakak. Ya dah, apa kamu panggil kakak? Apa? Saya ini berarti lebih tua. Saya kasih nomor handphone. Dapat 1 minggu dia telepon saya. Siapa? Ini juga kemarin yang jumpa di desa. Nah, saya ingin tanya sama kamu. Kamu itu suat ke sana, ikut aliran itu sudah berapa lama? Sudah sekian bulan. Kamu ikut itu latar belakangnya apa? Saya ingin tahu. Saya itu dulu waktu jatuh, utang saya di bangku ratusan juta. Terus katanya kalau ikut itu cepat lunas. Kamu sudah lunas? Ya itu saya sudah ikut dan lunas sampai sekarang. Malah soal terus. Bayangkan, kamu itu kalau wirid ya wirid karena Allah. Minta kepada Allah. Kok ikut aliran seperti itu? Terus gimana? Sudahlah keluar dari itu aliran yang benar. Kamu berdoa saja. Ya banyak ngobrol. Kira-kira dapat 1 bulan deh. Saya telepon, saya tanya lagi. Kamu masih di aliran ini? Dan saya sudah keluar. Loh, kenapa keluar? Ya kata sampai suruh keluar. Ya keluar kan. Cuma ini gimana solusi saya ini? Dan minta pada Allah. Akhirnya setelah itu ke rumah saya. Ke rumah saya, kalau ke rumah saya kasih doa-doa, sholawat, ayat Al-Quran, kemudian doa dari Rasulullah agar kita pulas senang. Karena kalau malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena setiap ada motor lewat, saya kira mau nyegel rumah saya itu. Istri saya juga tidak bisa tidur. Kayak itu. Jadi orang itu kadang ya ikut aliran itu ya, karena ada ikhlas, bukan karena apa. Jadi ikhlas itu. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, wan nasihat li waliyil, berbuat baik kepada pemimpin. Kalau dalam konteks kenegaraan, ya pemerintah di dalam negara, kalau di dalam kawasannya, penguasa kawasan. Kalau konteks keagamaan, ya kepada guru-guru kita, kepada itu namanya berbuat baik kepada pemimpin. Nah, mengapa berbuat baik kepada pemimpin ini penting? Ya karena kita ini memang kadang tidak puas dengan pemimpin. Kenapa ya orang-orang yang ada di Senayan, ada di sini ini ngomong? Apa kita akan demo turun? Itu bukan solusi Quran. Al-Quran solusinya adalah seperti itu. Tetapi bagaimana di dalam Al-Quran Allah memberikan jawaban wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksubun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin atas orang zalim yang lain akibat perbuatan mereka. Artinya bagaimana? Tampilnya pemimpin yang zalim itu tidak terlepas dari kezaliman masyarakat. Karena itu kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyyah mata kanu zalimin, fa Allah Ta'ala yusallitu 'alaihim zaliman. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika rakyat telah menjadi orang-orang yang zalim, Allah mengangkat pemimpin yang zalim seperti itu. Fa in aradu an yatakhallasu min dzalika al-amir adh-dhalim falyatruku. Apabila rakyat menginginkan bebas dari pemimpin yang zalim, maka rakyat pertama kali meninggalkan Allah. Kita ini punya legislatif di sana, punya pejabat di sini. Mengapa kok? Ya kita yang mengajari. Mereka itu dipilih bukan karena benar, tapi karena bayar. Orang jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi DPR, jadi ini. Kira-kira yang dipilih itu yang bayar apa yang benar? Yang bayar. Yang bayar itu partai apapun
itu partai sekuler, partai Islam nasionalis sama saja. Kalau tidak bayar tidak dipilih. Ya karena mereka memang dipilih karena bayar. Setelah jadi ya, saya ini jadi begini tidak gratis, bayar pada rakyat, uang rakyat diambil. Karenanya kita ini tidak bisa sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit turun. Tidak bisa. Ya masyarakat diperbaiki dulu. Itu namanya nasihat lagi. Kalau kita ini tidak berbuat baik kepada pemimpin, kita tahu aliran-aliran sesat itu awalnya kan kelompok-kelompok separatis, kelompok pembangkang kepada pemimpin. Sayyidina Utsman bin Affan didemo oleh sekitar 4.000 ya orang Khawarij. Alasannya Sayyidina Utsman telah melakukan nepotis, mengangkat gubernur-gubernur dari kedua kerabatnya sendiri. Akhirnya, padahal kan tidak masalah mengangkat kerabat, yang penting kerabat itu memang amanah, memang bisa dipercaya, kompeten. Dan orang itu kadang yang kenal kan kerabatnya. Ini kerabat saya dipercaya, itu saya tidak kenal. Tidak masalah sebenarnya. Akhirnya diganti oleh Sayyidina. Tapi tidak puas. Setelah itu minta Sayyidina Utsman berhenti. Berkata Sayyidina Utsman, loh, ini khilafah. Masa kamu yang nyuruh berhenti saya? Sampai akhirnya Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman ini dibunuh, Sayyidina Ali jadi khalifah, para pemberontak ini kebingungan jadi oposisi. Ini gimana ini biar selamat? Akhirnya mereka menjadi pendukung Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali kebingungan. Ini gimana ini yang bunuh Sayyidina Utsman? Ini harus dihukum, tapi sekarang jadi pendukung saya. Akhirnya ada beberapa sahabat ya, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Zubair, Sayyidina telah membangun kekuatan menuntut agar Sayyidina Ali menghukum kisos para pemberontak kepada Sayyidina. Sampai terjadi perang Jamal yang terbunuh ribuan orang gara-gara kaum separatis itu. Setelah itu terjadi perang sipil. Setelah perang sipil gagal ya, dalam perang sipil ini gagal. Akhirnya para pemberontak ini membangun kelompok, memecahkan diri, memisahkan diri yang namanya kelompok Khawarij. Baru kemudian mereka punya akidah baru, mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Asalnya mereka ini awal-awal melahirkan, melakukan pemberontakan, pembangkangan negara. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya di dalam kitab-kitab akidah itu dikatakan wala narul khuruj ala a'immatina wa ulati umurina. Kita ini tidak punya prinsip membangkang melawan terhadap pemimpin. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan jelek pada pemimpin. Tapi kita memang mendoakan bagi Allah, karenanya di dalam khutbah kan waja'alillahu wilayatana fi man khafaka wa ya Allah, jadikan orang-orang yang memimpin kami orang-orang yang takut dan bertakwa kepada kami. Karena kalau para pemimpin ini takut kepada Allah, rakyatnya enak. Tapi kalau pemimpinnya tidak takut kepada Allah, rakyatnya susah. Uangnya dikorupsi terus. Dan ini ada hubungannya juga sebenarnya, hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemimpin. Karenanya penting. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini biasanya tidak membangkang kepada pemimpin. Karena manhaj yang digunakan adalah Quran. Ketika para pemimpin itu zalim, kita tolak, ya Allah, apa salah kami pemimpin kami zalim kepada kami. Kita memohon kepada Allah agar hati mereka dikembalikan ke jalan yang lurus oleh Allah, agar tidak zalim. Ini penting karena setelah orang-orang Khawarij memberontak Sayyidina diganti Sayyidina Ali, berontak lagi. Lah orang-orang yang bunuh Sayyidina Utsman itu jangan dikira niatnya jelek. Mereka itu tujuannya untuk mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Sayyidina Utsman. Lalu setelah itu orang Khawarij membunuh Sayyidina Ali. Mengapa? Dianggap melanggar Al-Quran dan Hadis. Padahal Sayyidina Ali lebih mengerti Al-Quran dan Hadis daripada yang bunuh itu baru belajar. Jangan dikira yang membunuh Sayyidina Utsman itu tujuannya berbuat jahat, bukan. Karenanya Sayyidina Ali itu dibunuh pada malam 27 Ramadan, menghadap Lailatul Qadar.
Jadi memang ingin dapat Lailatul Qadar menurut saya. Karena mengangkat ini adalah perjuangan Al-Quran dan Sunnah. Padahal yang mengerti Al-Quran Sunnah itu saya tidak anti, bukan mereka, Khawarij. Ini penting. Kemudian yang ketiga, apa namanya? Kunci agar kita ini dijaga oleh Allah, wa luzumu jama'atil muslimin. Menjaga kekompakan dengan kaum muslimin. Artinya tidak membuat perpecahan. Menjaga kekompakan ini tentunya adalah dengan mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga kekompakan berarti mengikuti suara mayoritas. Mengapa menjaga kekompakan ini penting? Fa'inna da'watahum tuhibu man wa. Karena doa kaum muslimin ini akan menaungi orang-orang yang ada di belakangnya. Tetapi syaratnya menjaga kekompakan dengan mereka. Dan akan berbeda. Umat Islam di Indonesia dulu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada aliran-aliran baru macam sekarang. Nah, kelompok-kelompok sempalan ini namanya tidak menjaga kekompakan. Orang yang tidak menjaga kekompakan, tidak menjaga jamaah dengan kaum muslimin, tidak dapat barokah doanya umat Islam. Kita ini sebenarnya sesama umat Islam ini saling mendoakan. Paling tidak dalam sholat. Dalam sholat ini kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Itu kan ketika Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah SAW ini Mi'raj, lalu Rasulullah ini melihat Allah, lalu memberikan penghormatan kepada Allah dengan berkata At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Rasulullah bersujud sambil membaca At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan, segala salawat, rahmat, semuanya adalah dari Allah. Setelah Rasulullah ini memberikan penghormatan, Allah memberikan jaminan kepada Nabi kita, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera buat kamu wahai Nabi. Rahmat Allah dan barakat. Nabi mendapat jaminan keselamatan seperti itu. Dan wasiatkan kepada umatnya, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kamu, saya dan umat saya ya Allah. Jangan lupa umat saya juga. Wa ala ibadillah. Dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh dapat 2 kali. Termasuk umat Islam, kemudian VIP orang soleh. Karenanya ketika kita ini baca tahiyat ya, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Setelah itu Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kami artinya saya dan umat Islam yang lain. Kalau kita ini dapat barokah doa umat Islam sejak dulu, kita masuk surga, kita akan selamat dunia akhirat. Persoalannya doa mereka ini sampai apa tidak apa pada kita. Barokahnya ini menyerap apa tidak pada kita, tergantung kita. Kalau kita ini menjaga jamaah dengan umat Islam, insya Allah kita akan dapat barokah doa mereka. Tapi kalau kita tak menjaga kebersamaan dengan mereka, tidak dapat barokah doa. Karena berarti fakta, bukan membuat fitnah ulat di masyarakat, orang yang menyebabkan perpecahan. Ini pentingnya menjaga kebersamaan. Jadi ada 3 hal ya. Dan kelompok-kelompok yang memang suka berbeda dengan mayoritas umat Islam, lama-lama perbedaannya makin banyak itu. Mengapa? Hatinya oleh Allah tidak dijaga. Awal-awalnya dulu kelompok-kelompok baru itu kan cuma tidak mau tahlilan. Lama-lama tidak mau kunut. Padahal kunut itu sejak masanya salaf saja orang kunut dibid'ahkan. Lama-lama terus semakin lama semakin banyak perbedaannya. Dulu orang yang tak mau tahlil ini sholatnya sama dengan kita. Sekarang itu sholatnya beda. Kelompok mereka sholatnya mulai beda. Paling tidak apa? Berdirinya sudah beda. Biasanya ya, yang lain ini kalau berdiri jarak kaki kanan kiri standar kira-kira. Ya kelompok yang ini kadang-kadang sudah setengah meter sekarang. Dan kalau berjamaah menginjak kaki jamaah sebelah. Tidak dijaga oleh Allah sampai sholatnya tidak dijaga. Mengapa? Karena tidak luzumul jamaah, tidak menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin. Padahal di dalam hadis, man arada buhbuhatal jannah
falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menginginkan tempat yang istimewa di surga, maka harus menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin. Kekompakan itu perlu dijaga. Jangan mudah berbeda dengan kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin ini mengamalkan hal-hal yang sudah mendapat legitimasi dari para ulama sebelumnya. Karena kelompok-kelompok baru ini mau menafikan peran para ulama dulu. Wali Songo udah ada, ulama-ulama dulu mengajarkan kesyirikan. Loh, ulama-ulama dulu itu siapa? Bukan orang macam kita yang dibayar oleh Saudi, dibayar oleh Iran, dibayar oleh Amerika. Ada yang bayar mereka. Mereka itu orang-orang ikhlas. Kita tuduh macam-macam. Wali Songo udah ada. Kok bisa Wali Songo udah ada? Umat bangsa Indonesia ini umat Islam terbesar. Kalau udah ada orang baik pun udah mungkin ada anak cucu yang soleh. Anak cucu yang soleh itu adalah buah daripada nenek moyang yang soleh. Salafus soleh membuahkan kholaf yang soleh. Bangsa kita ini mayoritas umat Islam karena dulu memang pendahulunya orang soleh. Justru sekarang umat Islam ini merosot. Dulu kita ini 90%, sekarang tinggal 75%. Setelah ada kelompok-kelompok baru, kita tinggal 75%. Kita dulu oleh nenek moyang kita diberi warisan 90% bangsa kita manusia. Sekarang setelah kita yang memegang tinggal 75%. Apa? Berarti lebih baik orang sekarang daripada orang. Ini pentingnya kita menjaga jamaah. Jangan mudah berbeda. Karena orang yang biasanya berbeda dengan aliran lain, lama-lama penyimpangannya tambah banyak. Sholatnya beda, ini semuanya tambah banyak yang berbeda. Karena oleh Allah memang tidak dijaga dan tidak mendapat barokah doa kaum muslimin yang. Nah ini beberapa poin ya, kuliah 7 menit yang mau saya sampaikan ini. Tadi kuliahnya 7 menit. Besok kalau kurang besok lah, besok saya terangkan dari insyaallah. Kurang menitnya, maaf ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Amin. Keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, murid-murid kita jadi orang yang ikhlas. Amin. Karena Allah. Kemudian juga semuanya berbuat baik kepada pemimpin. Dan semuanya termasuk menjaga kekompakan kebersamaan dengan jamaah kaum muslimin. Dijadikan istiqamah di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Golongan yang selamat, amin Allahumma amin. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.